Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mukliswati Najwa Sohibah dengan MPN akhir 040, Program Studi Teknik Kimia, Fakultas Teknik, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan memaparkan tentang konstitusi untuk memenuhi tugas PPKN saya. Pada poin yang pertama ada sejarah konstitusi. Sebenarnya konstitusi itu berbeda dengan undang-undang dasar dikarenakan kekhilafan dalam pandangan orang mengenai konstitusi pada negara-negara modern, sehingga konstitusi itu sendiri kemudian disamakan dengan undang-undang dasar. Kekhilafan ini disebabkan oleh adanya pengaruh faham kodifikasi yang menghendaki agar semua peraturan hukum itu ditulis demi mencapai kesejahteraan hukum, demi mencapai kesatuan hukum, kesederhanaan hukum, dan peraturan hukum. Begitu besar pengaruh faham kodifikasi sehingga setiap peraturan itu penting untuk ditulis, dan konstitusi yang ditulis itulah adalah undang-undang dasar. Secara umum ada dua macam konstitusi, yaitu konstitusi secara tertulis dan konstitusi secara tidak tertulis. Hampir semua negara di dunia memiliki kontribusi tertulis atau undang-undang dasar yang pada umumnya mengatur mengenai pembentukan, pembagian wewenang dan cara bekerja berbagai lembaga kenegaraan serta perlindungan hak asasi manusia. Negara yang dikategorikan sebagai negara yang tidak memiliki konstitusi tertulis adalah Inggris dan Kanada. Di kedua negara ini, aturan dasar terhadap semua lembaga-lembaga kenegaraan dan semua hak asasi manusia terdapat pada adat kebiasaan dan juga tersebar di berbagai dokumen, baik dokumen yang relatif baru maupun dokumen yang sudah sangat tua seperti Magna Carta yang berasal dari tahun 1215 yang memuat jaminan hak-hak asas manusia rakyat Inggris. Karenanya ketentuan mengenai kenegaraan itu tersebar dalam berbagai dokumen atau hanya hidup dalam adat kebiasaan masyarakat itulah yang makanya Inggris masuk ke dalam kategori negara yang memiliki konstitusi tidak tertulis. Pada hampir semua konstitusi tertulis diatur mengenai pembagian kekuasaan berdasarkan jenis-jenis kekuasaan, dan kemudian berdasarkan jenis kekuasaan itu dibentuklah lembaga-lembaga negara. Dengan demikian jenis kekuasaan itu perlu ditentukan terlebih dahulu, baru kemudian dibentuk lembaga negara yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kekuasaan tertentu itu. Beberapa sarjana mengemukakan pandangannya mengenai jenis tugas atau kewenangan itu sendiri. Salah satunya ini yang paling terkemuka adalah pandangan menurut Montesquieu bahwa kekuasaan negara itu terbagi dalam 3 jenis kekuasaan yang harus dipisahkan secara ketat. Ketiga jenis kekuasaan itu adalah yang pertama, ada kekuasaan membuat peraturan perundangan atau legislatif. Yang kedua, ada kekuasaan melaksanakan peraturan perundangan atau eksekutif. Dan yang ketiga, ada kekuasaan kehakiman atau yudikatif. Pandangan lain mengenai jenis kekuasaan yang perlu dibagi atau dipisahkan di dalam konstitusi dikemukakan oleh Van Vollenhoven dalam buku karangannya atau Statutes Overzee. Ia membagi kekuasaan menjadi 4 macam, yaitu yang pertama ada pemerintahan atau bestur, 2 perundang-undangan, ketiga kepolisian, dan keempat pengadilan. Van Vollenhoven menilai kekuasaan eksekutif itu terlalu luas dan karenanya perlu dipecah menjadi 2 jenis kekuasaan lagi, yaitu kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan kepolisian. Menurutnya, kepolisian memegang jenis kekuasaan untuk mengawasi hal berlakunya hukum dan kalau perlu memaksanya untuk melaksanakan hukum. Menurut Wirjono Projodikoro dalam bukunya Azas-azas hukum tata negara di Indonesia mendukung gagasan Van Vollenhoven ini. Bahkan ia mengusulkan untuk menambah 2 jenis
kekuasaan negara, yaitu kekuasaan kejaksaan dan kekuasaan pemeriksa keuangan untuk memeriksa keuangan negara serta menjadi jenis kekuasaan kelima dan keenam. Berdasarkan teori hukum tata negara yang dijelaskan pada penjelasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa jenis kekuasaan negara yang diatur dalam suatu konstitusi itu umumnya dibagi atas 6 dan masing-masing kekuasaan itu diurus oleh suatu badan atau lembaga tersendiri. Yang masing-masing itu adalah pertama ada kekuasaan membuat undang-undang dengan legislatif, yang kedua ada kekuasaan melaksanakan undang-undang yaitu eksekutif, yang ketiga ada kekuasaan kehakiman yaitu yudikatif, yang keempat ada kekuasaan kepolisian, yang kelima ada kekuasaan kejaksaan, dan yang keenam ada kekuasaan memeriksa keuangan negara. Konstitusi suatu negara pada hakikatnya merupakan hukum dasar tertinggi yang memuat hal-hal mengenai penyelenggaraan negara. Karenanya, suatu konstitusi harus memiliki sifat yang lebih stabil daripada produk hukum lainnya. Terlebih lagi jika jiwa dan semangat pelaksanaan penyelenggaraan negara juga diatur dalam konstitusi, sehingga perubahan suatu konstitusi dapat membawa perubahan yang besar terhadap sistem penyelenggaraan negara. Nah, bisa jadi suatu negara yang demokrasi berubah menjadi otoriter karena terjadinya perubahan dalam konstitusinya. Nah, ada kalanya keinginan rakyat untuk mengadakan perubahan konstitusi merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari. Hal ini terjadi apabila mekanisme penyelenggaraan negara yang diatur dalam konstitusi yang berlaku dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, konstitusi biasanya juga mengandung ketentuan mengenai perubahan konstitusi itu sendiri, yang kemudian prosedurnya dibuat sedemikian rupa sehingga perubahan yang terjadi adalah benar-benar aspirasi rakyat dan bukan berdasarkan keinginan semena-mena dan bersifat sementara ataupun keinginan dari sekelompok orang belaka. Pada dasarnya ada dua macam sistem yang lazim digunakan dalam praktek ketatanegaraan di dunia dalam hal perubahan konstitusi. Nah, sistem yang pertama adalah bahwa apabila konstitusi diubah, maka yang akan berlaku adalah konstitusi yang berlaku secara keseluruhan atau penggantian konstitusi. Nah, sistem ini tuh dianut oleh hampir semua negara di dunia. Sistem yang kedua ialah bahwa apabila suatu konstitusi diubah, maka konstitusi yang asli tetap berlaku. Nah, perubahan terhadap konstitusi tersebut merupakan amandemen dari konstitusi yang aslinya tadi. Nah, dengan perkataan lain, amandemen tersebut merupakan atau menjadi bagian dari konstitusinya, atau sistem ini yang dianut oleh Amerika Serikat. Pada poin selanjutnya, ada perkembangan konstitusi di Indonesia. Nah, para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia telah sepakat untuk menyusun sebuah undang-undang dasar sebagai konstitusi tertulis dengan segala arti dan fungsinya. Sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Konstitusi Indonesia sebagai sesuatu revolusi groundwork telah disahkan pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dalam sebuah naskah yang dinamakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dengan demikian, sekalipun Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu merupakan konstitusi yang sangat singkat dan hanya memuat 37 pasal, namun ketiga materi muatan konstitusi yang harus ada menurut ketentuan umum teori konstitusi telah terpenuhi dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 tersebut. Nah, pada dasarnya, kemungkinan untuk mengadakan perubahan atau penyesuaian itu memang sudah dilihat oleh para penyusun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu sendiri, dengan merumuskan melalui pasal 37 Undang-Undang Dasar tahun 1945
tentang perubahan Undang-Undang Dasar. Dan apabila MPR bermaksud akan mengubah Undang-Undang Dasar melalui pasal 37 tahun 1945, sebelumnya hal itu sudah dinyatakan lebih dahulu kepada seluruh rakyat Indonesia melalui suatu referendum. Perubahan Undang-Undang Dasar tahun 1945 kemudian secara bertahap dan menjadi salah satu agenda sidang tahunan MPR dari tahun 1999 hingga perubahan keempat pada sidang tahunan MPR tahun 2002 bersamaan dengan kesepakatan dibentuknya Komisi Konstitusi yang bertugas melakukan pengkajian secara komprehensif tentang perubahan Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan ketetapan MPR nomor 1/MPR/2002 tentang pembentukan Komisi Konstitusi. Nah, dalam sejarah perkembangan ketatanegaraan Indonesia ada 4 macam undang-undang yang pernah berlaku, yaitu yang pertama pada periode 18 Agustus tahun 1945 sampai 27 Desember tahun 1949. Nah, penetapan Undang-Undang Dasar 1945 ini saat Republik Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Republik yang baru ini belum mempunyai Undang-Undang Dasar. Sehari kemudian pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, rancangan undang-undang disahkan oleh PPKI sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia setelah mengalami beberapa proses. Yang kedua, pada periode 27 Desember tahun 1949 sampai 17 Agustus tahun 1950. Penetapan Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Nah, perjalanan negara baru Republik Indonesia ternyata tidak luput dari rongrongan pihak Belanda yang menginginkan untuk kembali berkuasa di Indonesia. Akibatnya, Belanda mencoba untuk mendirikan negara-negara seperti negara Sumatera Timur, negara Indonesia Timur, negara Jawa Timur, dan sebagainya. Sejalan dengan usaha Belanda tersebut, maka terjadilah agresi Belanda I pada tahun 1945 dan agresi II pada tahun 1948. Dan ini mengakibatkan diadakannya KMB yang melahirkan Negara Republik Indonesia Serikat, sehingga Undang-Undang Dasar yang seharusnya berlaku untuk seluruh negara Indonesia itu hanya berlaku untuk negara Republik Indonesia Serikat saja. Pada periode yang ketiga yaitu pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli tahun 1959. Pada tahun ini yaitu penetapan Undang-Undang Dasar sementara pada tahun 1950. Nah, periode federal dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat tahun 1949 merupakan perubahan sementara karena sesungguhnya bangsa Indonesia sejak 17 Agustus tahun 1945 menghendaki sifat kesatuan. Maka negara Republik Indonesia Serikat tidak bertahan lama karena terjadinya penggabungan dengan Republik Indonesia. Hal ini mengakibatkan wibawa dari pemerintah Republik Indonesia Serikat menjadi berkurang. Akhirnya dicapailah kata sepakat untuk mendirikan kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi negara kesatuan yang akan didirikan, jelas perlu adanya suatu undang-undang dasar yang baru. Dan untuk itu dibentuklah suatu panitia bersama yang menyusun suatu rancangan undang-undang dasar yang kemudian disahkan pada tanggal 12 Agustus tahun 1950 oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat Republik Indonesia Serikat pada tanggal 14 Agustus tahun 1950. Dan berlakulah Undang-Undang Dasar baru itu pada tanggal 17 Agustus tahun 1950. Lalu pada periode yang terakhir yaitu periode keempat terjadi pada tanggal 5 Juli tahun 1959 sampai sekarang.
Nah, penetapan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959, berlakulah kembali Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan perubahan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Orde Lama pada masa 1959 sampai dengan tahun 1965 menjadi Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Orde Baru. Nah, perubahan itu dilakukan karena Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Orde Lama dianggap kurang mencerminkan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Poin berikutnya yaitu perubahan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Salah satu keberhasilan yang dicapai oleh bangsa Indonesia pada masa reformasi adalah reformasi konstitusional. Reformasi konstitusi dipandang merupakan kebutuhan dan agenda yang harus dilakukan karena Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebelum perubahan dinilai tidak cukup untuk mengatur dan mengarahkan penyelenggaraan negara sesuai harapan rakyat. Terbentuknya good governance serta mendukung penegakan demokrasi dan hak asasi manusia. Perubahan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dilakukan secara bertahap dan menjadi salah satu agenda sidang MPR dari tahun 1999 hingga tahun 2002. Perubahan pertama dilakukan dalam sidang umum MPR tahun 1999. Arah perubahan pertama Undang-Undang Dasar 1945 adalah membatasi kekuasaan presiden dan memperkuat kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR sebagai lembaga legislatif. Perubahan kedua dilakukan dalam sidang tahunan MPR tahun 2000. Perubahan kedua menghasilkan rumusan perubahan pasal-pasal yang meliputi masalah wilayah negara dan pembagian pemerintahan daerah, menyempurnakan perubahan pertama dalam hal memperkuat kedudukan DPR dan ketentuan-ketentuan terperinci tentang HAM. Perubahan ketiga ditetapkan pada sidang tahun MPR 2001. Perubahan tahap ini mengubah dan atau menambah ketentuan-ketentuan pasal tentang asas-asas landasan bernegara, kelembagaan negara dan hubungan antar lembaga negara, serta ketentuan-ketentuan tentang pemilihan umum. Sedangkan perubahan keempat dilakukan dalam sidang tahunan MPR tahun 2002. Perubahan keempat tersebut meliputi ketentuan tentang kelembagaan negara dan hubungan antar lembaga negara, penghapusan Dewan Pertimbangan Agung atau DPA, pendidikan dan kebudayaan, perekonomian dan kesejahteraan sosial, serta aturan peralihan dan juga aturan tambahan. 4 tahap perubahan Undang-Undang Dasar tahun 1945 tersebut meliputi hampir keseluruhan materi Undang-Undang Dasar tahun 1945. Naskah asli Undang-Undang Dasar tahun 1945 berisi 71 butir ketentuan, sedangkan perubahan yang dilakukan menghasilkan 199 butir ketentuan. Saat ini, dari 199 butir ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945, hanya 25 atau 12% butir ketentuan yang tidak mengalami perubahan. Selebihnya sebanyak 174 atau 88% butir ketentuan merupakan materi yang baru atau telah mengalami perubahan. Dari sisi kualitatif, perubahan Undang-Undang Dasar tahun 1945 bersifat sangat mendasar karena mengubah prinsip kedaulatan rakyat yang semula dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR menjadi dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Nah, hal itu menyebabkan semua lembaga negara dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 berkedudukan sederajat dan melaksanakan kedaulatan rakyat dalam lingkup wewenangnya masing-masing. Nah, perubahan lain adalah dari kekuasaan presiden yang sangat besar menjadi prinsip saling mengawasi dan mempertimbangkan. Nah, prinsip-prinsip tersebut menegaskan cita negara yang hendak dibangun, yaitu negara hukum yang demokratis. Nah, setelah berhasil melakukan perubahan konstitusional, tahap selanjutnya yang harus dilakukan adalah pelaksanaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang telah diubah tersebut. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 harus dilakukan mulai dari konsolidasi,
norma hukum hingga dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar 1945 harus menjadi acuan dasar sehingga benar-benar hidup dan berkembang dalam penyelenggaraan negara dan kehidupan warga negara. Nah, konstitusional ini bisa berperan sebagai piranti kehidupan negara yang demokratis. Nah, sebagaimana dijelaskan tadi di awal-awal bahwa konstitusi itu berperan sebagai sebuah aturan dasar yang mengatur kehidupan dalam bernegara dan berbangsa. Maka sepatutnya konstitusi dibuat atas dasar kesepakatan bersama antara negara dan warga negara. Konstitusi merupakan bagian dan terciptanya kehidupan yang demokratis bagi seluruh warga negara. Jika negara yang memilih demokrasi, maka konstitusi demokratis merupakan aturan yang dapat menjamin terwujudnya demokrasi di negara tersebut. Nah, setiap konstitusi yang digolongkan sebagai konstitusi demokratis harus memiliki prinsip-prinsip dasar demokrasi itu sendiri. Sebagaimana fungsinya, konstitusi memiliki beragam fungsi yang sangat penting dalam sistem pemerintahan suatu negara, yang diantaranya adalah mengatur kekuasaan pemerintahan, mengatur hubungan pemerintah dan rakyat, menentukan batasan-batasan kekuasaan, mengatur proses perubahan, mengatur hukum, mengatur otonomi daerah, memberikan pedoman moral, dan juga mengatur hubungan internasional. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.